Kita kuliah nirmana ya. Nirmana itu sebenarnya merupakan suatu mata kuliah yang akan mengajarkan kepada kalian sebagai mahasiswa desain grafis ataupun komputer grafis, itu mata kuliah dasar. Dan ini adalah kemampuan pokok dari kalian. Maka kompetensi pokok ini harus dikuasai dan harus dimengerti, karena ini akan mendasari bagaimana cara mendesain yang baik. Ya. Jadi kalau kita tidak menguasai basic desain, dasar desain ini, maka nanti desain kita akan jelek. Cuman ya memang kalian mungkin tidak berasal dari program SMA-nya itu sama anak grafika misalnya. Ataupun juga kalian baru berlatih menggambar, baru berlatih mendesain itu sekarang ini. Misalnya jurusannya ada yang IPS, bahasa, ataupun biologi, ataupun fisika yang tidak terkait dengan persoalan seni dan desain. Nah, makanya tidak mengapa, karena dengan belajar nirmana nanti, kalian akan diajari bagaimana kaidah-kaidah mendesain yang baik. Jadi ada yang bersifat theoretical, teori, ada yang bersifat praktek, praksis, ya, praktek. Nanti untuk mata kuliah kita. Ya. Baik praktek yang secara manual, artinya kalian nanti akan mempraktekkan mendesain dengan cara manual, karena sebenarnya alat untuk mendesain itu kepanjangan tangan kita. Ya. Apakah kamu menggunakan krayon, pensil, ataupun kuas, ataupun itu peralatan yang manual, ataupun menggunakan komputer, menggunakan mouse, itu kalian hanya kepanjangan tangan kalian. Semua alat itu menyalurkan ide-ide kreatif kita yang tersalurkan melalui ekspresi dari tangan kita, menggerakkan tangan kita sebagai alat. Jadi tangan kita ini sebagai printernya sebenarnya. Ya. Cuman diperpanjang dengan alat tadi. Jadi seberapapun canggihnya alat itu tadi, tidak akan bermanfaat, tidak berguna kalau tangan kita tidak mampu mengekspresikan karya yang baik. Itu poinnya. Maka di sini agar tangan kita terlatih, ya, ide-ide kita, gagasan-gagasan kita terlatih, terekspresikan, ya, melalui tangan menjadi suatu karya yang baik, desain yang baik, maka ini perlu dilatih. Jadi jangan khawatir, Pak, saya kemarin jurusannya RPL dari SMK. Nah, nanti kita kenalan ya untuk pengantar ini ya. Makanya Pak Edi ingin tahu ini, lihat muka-mukanya semuanya ini ya. Wajah-wajahnya ya. Kita tatap muka ini ya. Nanti kita masing-masing kenalan ya. Gitu ya. Singkat saja ya, nanti sebelum Pak Edi terangkan lebih lanjut. Oke. Ya. Supaya Pak Edi tahu latar belakangnya tadi. Ya, latar belakangnya dari mana ini? Misalnya Mbak Tiara atau Mas Nikolas atau yang lainnya. Itu berasal dari mana? Kalian sebutkan. Namanya siapa? Panggilannya ya, supaya nggak ada tuh yang namanya Gudel gitu kan, nggak ada toh di sini. Nah, namanya pasti bagus-bagus. Ya. Lalu sebutannya siapa? Berasal dari sekolahnya apa? Jurusannya apa? Lalu pertanyaan yang ketiga, motivasi kenapa masuk desain grafis dan apa namanya, pemahaman kalian terhadap desain grafis atau komputer grafis seperti apa. Nah, itu jadi. Ya, ini bukan tes, tapi ini sekedar kita bisa diskusi, sharing ya, untuk memahami ya. Kita mulai dari Mbak Tiara Sekar. Oke. Sambil yang lain, tolong ya, supaya kita absennya nanti tercatat dengan baik di dalam tulisan chat. Di chat itu kalian sebut nama, hadir,
Gitu ya. Coba sekalian di dalam chat nama hadir karena chat itu akan menjadi file nanti ya. Sambil kalian absen dulu di chat ya. Nama hadir gitu ya. Oke, Mbak Tiara dulu. Silakan Mbak Tiara. Nama siapa? Asal Namanya Tiara Sekar Unggul Pawening. Ya. Dari mana? Panggilannya Tiara dari SMKNU. SMKNU. Jurusannya apa? Jurusan di SMK-nya. Multimedia. Multimedia. Oh, oke. Lalu kenapa masuk desain grafis? Karena peluang kerjanya lebih banyak. Melihat peluang kerja lebih banyak. Gimana kira-kira pekerjaannya? Kok bisa dilihat lebih banyak? Ya, banyak gitu, Pak. Banyak apa bebek? Banyak. Oke. Berarti ada kesempatan peluang kerja di profesi itu tuh banyak peluangnya yang bisa diraih. Yes. Oke. Berikutnya. Nah, ini yang urut absen aja lah. Ini Rizky Pradana yang sudah absen ini. Yang lain yang belum absen di chat ya. Di chat tulis Rizky Pradana hadir. Ya, Rizky. Silakan Rizky. Nama saya Rizky Pradana. Oke. Gimana Rizky? Dari mana Rizky? Asal dari SMKN 8 Semarang. Programnya apa? Programnya multimedia. Multimedia, baik. Kenapa masuk prodi ini? Ingin mengembangkan lagi multimedianya, Pak. Oh, ingin mengembangkan apa yang sudah didapat waktu SMK. Baik, kita agak cepat saja. Kemudian absennya berikutnya Aulia Nur. Ya, Pak. Ya, silakan Mbak Aulia. Nama saya Aulia Nur Syakbani, dari lulusan dari SMK Nurul Islami Semarang, jurusannya perawatan. Oh, jurusannya perawatan. Oke. Kenapa perawat meloncat ke sebenarnya tuh hobi saya gambar, Pak. Oh, hobinya gambar. Iya. Oke. Terus kedepannya gimana? Kedepannya mau jadi ilustrator. Oh, mengembangkan kemampuan ilustrator. Baik. Iya. Oke. Berikutnya tadi Aulian Nurmila Isnaini. Kenalkan, nama saya Nurmila Isnaini, asal dari SMK Negeri 1 Kendal. Jurusannya? Jurusannya otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Oh, otomatisasi atau perkantoran. Kenapa masuk ke desain grafis? Yang pertama saya masuk ke desain grafis, saya pengen bisa desain gitu. Terus kan sekarang kan banyak pekerjaan peluangnya lebih ke yang digital. Gitu. Oke. Berarti tertarik kepada desain-desain ataupun seni-seni digital nanti ya. Nah, apa itu digital? Nah, barangkali ada yang belum banyak yang paham juga nanti. Bagaimana itu seni desain digital. Seperti apa. Baik, Nurmila. Selanjutnya Nurmila Nibras. Monggo Nibras. Mbak Nibras Blitza, Mbak Nibras ini. Silakan. Saya cowok, Pak. Oh, cowok. Iya, iya, iya. Mas Nibras. Oke. Mas Nibras gimana? Perkenalkan, nama saya Nibras Blitza. Asal saya dari SMK Telekomunikasi Tunas Harapan Salatiga. Jurusannya multimedia. Multimedia, Pak. Ya. Terus? Alasan saya masuk desain grafis karena mau mengembangkan bakat dari SMK juga sih. Apa? Lebih tertarik bidang apa? Di desain, Pak, sama video foto. Oh, sama video foto. Baik. Itu juga akan dikembangkan nanti. Ya. Baik. Terima kasih Mas Nibras. Gracia Baptiso. Gracia Baptiso. Halo. Nama saya Gracia Baptiso. Oke.
Dari SMA Dharma Loka Pekanbaru, Sumatera. Pekanbaru. Ya. Jurusannya apa? Di situ IPS. IPS. Kayaknya cuma IPS. Alasannya apa masuk desain grafis ini, Mas Gracia? Saya hobi menggambar, Pak. Oh, hobi menggambar. Baik. Ya. Ini jauh-jauh dari Pekanbaru ke Jawa Tengah gimana ini? Memang pindah orang tua atau? Di sana ada keluarga, jadi bisa tinggal sama keluarga. Oh, oke. Bisa tinggal sama keluarga. Ya. Baik, ini dari Pekanbaru, Mas Gracia. Paramananda. Randy. Paramananda. Perkenalkan, nama saya Paramananda Randy Arya Perdana. Biasa dipanggil Randy. Asal sekolah SMK Negeri 9 Semarang, jurusan RPL. Baik. Kenapa masuk desain grafis? Karena saya hobi desain gambar sama edit video. Oh, edit video, desain gambar dan editing video. Ya, baik. Karena jurusannya dekat dengan komputer, teknologi komputer untuk mendesain nantinya ya. Ya, ini. Ya. Baik. Zakaria. Nah, Zakaria. Silakan, Mas Zakaria. Perkenalkan, nama saya Zakaria Disto Pribadi. Nama panggilan Adi saja. Adi. Oke, Mas Adi. Ya, Adi. Saya dari PKPM Bina Karya. Gimana? Prodinya apa? Jurusannya apa dulu waktu SMA? Itu Pak, kejar paket IKS. Gimana? Kejar paket. Oh, kejar. Oh, oke, kejar paket. Nah, sekarang kenapa? Alasannya apa? Mas Adi, masuk desain grafis. Saya suka fotografi. Sama edit video gitu. Oh, fotografi dan video. Nah, ini. Ya, baik. Gambar itu bisa gambar 2 dimensi ataupun gambar diam dan gambar bergerak. Gambar bergerak ini bisa animasi, bisa video. Video prinsipnya gambar, tapi dia gambar yang bergerak. Nanti dalam mata kuliah lain akan diterangkan ya. Baik, ini Zakaria Adi. Nicholas Ananda. Silakan, Nicholas Ananda. Ananda. Oke, siap. Ya. Nama saya Nicholas Ananda. Sekolah aslinya SMA Marsudirini Virgo Fidelis. Di mana? Bawen. Oh, Bawen. Oke. Jurusannya apa? IPS. IPS. Alasannya masuk desain grafis? Saya ingin mengembangkan editing video saya, terus saya tuh suka hobi fotografi gitu, Pak. Oke, hobi fotografi. Editing video. Baik, Nicholas. Tiara Sekar. Nah, Tiara Sekar. Silakan. Tiara Sekar. Oke, Tiara Sekar. Ya, Tiara Sekar Unggul Pawening, Pak. Ya. Tiara panggilannya. SMKNU dari SMKNU Ungaran. Oke. Terus? Jurusannya? Dulu waktu SMK ambil jurusan multimedia. Oke, ya. Baik, alasannya tadi? Alasannya tadi karena peluang pekerjaannya lebih besar. Oke, peluang yang pertama tadi ya. Oke ya. Iya. Baik, semuanya sudah memperkenalkan diri, terekam juga ya. Nanti rekaman ini akan dipublikasikan lewat YouTube loh. Jadi kalian akan terabadikan. Jadi kuliah zaman sekarang ini orang tidak bisa nipu. Kamu kuliahnya di mana? Kalau waktu tahun-tahun kemarin kan ada itu universitas abal-abal, nggak kuliah tahu-tahu di wisuda sarjana. Sekarang nggak bisa nipu. Karena apa? Nah, saya kuliah semester 1 ada itu di Universitas Telkom di YouTube-nya. Itu saya waktu kuliah semester 1. Nanti kamu mungkin yang tingkat sarjana 4 tahun lagi mau lulus itu lihat, wah saya waktu semester 1 masih culun nih.
sudah semester 8, kemampuan saya juga masih mungkin belum bagus. Nanti kalian bisa melihat karya-karya kalian, proses belajar kalian. Jadi Pak Adi lebih suka sebenarnya kuliah menggunakan model tatap muka gini ya, walaupun daring ya. Nanti kita akan gunakannya, di samping kalian juga bisa melihat di YouTube-nya juga. Namun nanti karena sifatnya praktek, jadi kalian nanti juga siapkan komputer ya, karena kita menggunakan alatnya juga komputer untuk melatih komposisi kalian ataupun juga manual ya. Jadi nanti bisa kalian nanti kita langsung live untuk menunjukkan karya-karya di komputer kalian ataupun di HP kalian ya. Jadi juga prosesnya ya. Jadi nanti kita menggunakan alat-alat untuk melatih komposisi kita. Jadi sebagaimana penjelasan Pak Edi tadi ya, nanti kita akan belajar baik secara teoritik, konsep-konsep basic design ataupun prakteknya di dalam penciptaan karya. Ya. Kemudian Pak Edi juga terangkan terlebih dahulu teknisnya. Kuliah kita itu kita komunikasinya supaya lancar, karena kalau tatap muka kan kita bisa ketemu langsung. Kalau ini kan kita tidak bisa ketemu langsung, kita komunikasinya, maka Pak Edi akan buat WA group sebenarnya. WA group sudah Pak Edi suruh untuk sharingkan, gabungkan, atau nanti kalian sudah tulis nama di akad ya, nama dan WA nomornya ya. Ya. Kalau belum lupa tadi itu silahkan di dalam chatnya ini dituliskan. Tapi kalau sudah nanti Pak Edi lihat di akadnya. WA group itu untuk apa ya? Untuk kita komunikasi. Kalian ada pertanyaan, ya pertanyaan nanti di chat dan Pak Edi juga bisa share. Apakah gambar, apakah itu lewat situ, link-link bisa lewat situ. Termasuk kita menggunakan classroom ya, menggunakan classroom. Ya, nanti Pak Edi kasih kodenya. Setelah kalian tak masukkan ke grup, nanti komunikasi, Pak Edi juga menggunakan grup classroom karena nanti tugas-tugas, semua tugas akan terdokumentasi lewat classroom. Ya. Jadi lewat classroom. Jadi kalian upload lewat classroom, juga termasuk nilai nanti di classroom sudah kelihatan. Lalu sehingga karya-karya kalian itu akan terdokumentasi dengan baik di Google Drive kalian. Nah, Pak Edi waktu kuliah di seni rupa dulu, ya, itu karyanya kebanjiran. Dulu belum eranya digital ya, masih manual ya. Kebanjiran, hilang, rusak. Tapi kalau sekarang karya-karya kalian nanti, begitu kalian upload di Drive, ya, yang manual bisa di-scan atau difoto menggunakan gadget kalian, itu terdokumentasi dengan baik. Makanya menggunakan Google Classroom nanti ya. Ya, mungkin di SMK, SMA sudah ada yang bisa menggunakan dulu, tapi nanti kalian akan juga berlatih menggunakan Google Classroom. Kemudian kita akan berdiskusi. Pentingnya berdiskusi adalah untuk menambah aspek kognitif, aspek pengetahuan kalian itu meningkat. Karena untuk menjadi kreatif itu harus smart. Ya, smart itu jangan kalian bayangkan di dalam desain, di dalam seni, smart itu cerdas itu hanya kemampuan matematis, tidak. Ya. Jadi misalnya yang jurusan IPS, wah saya IPS Pak, matematika saya jeblok. Ini tidak hanya menyangkut aspek matematis saja, ya. Tapi juga bagaimana aspek kreatif itu. Jadi sisi otak kita kan kanan dan kiri. Ini ya. Ini ada orang yang cerdas di sebelah otak kanannya, ada cerdas otak kiri. Mungkin orang-orang beberapa itu bisa memanfaatkan otak kirinya untuk hal kreatif. Ya. Apa namanya? Jadi tapi harus dilatih ya. Untuk berpikir kreatif harus dilatih. Nah, bagaimana melatihnya? Nah, kita banyak membaca. Kalau orang-orang membaca itu kan tidak hanya membaca literatur, membaca teks ya, buku-buku, tapi membaca visual. Nah, apa tadi? Membaca visual. Itu ya yang penting. Membaca visual bagaimana? Melihat karya-karya. Itu sebenarnya kamera kita, kamera anugerah ilahi ini merekam. Otomatis drive kita yang ada di otak kita merekam. Otomatis nggak usah disuruh. Apalagi kalau disertai dengan senang. Nah, kuncinya itu.
kamu melakukan menggambar dengan senang, kamu melihat dengan senang, maka otomatis otak kita merekam dengan baik. Tidak long term memory. Memorinya panjang. Tapi kalau kita tidak respect, tidak suka, itu biasanya otak kita akan menolak atau menghapusnya. Nah, itu ya. Itu mekanismenya. Maka kuncinya apa? Lakukanlah dengan senang hati. Nah, menggambar dengan senang hati. Tadi katakan ada yang hobi. Itu adalah mekanisme daripada otak kita akan merekam dengan baik. Ya, long term memory tadi. Memori jangka panjang karena kita senang sesuatu. Traumatik itu dipaksa berarti. Ya, traumatik. Kita tidak traumatik tapi dengan pleasure, dengan kesenangan. Ya, dengan kesenangan. Sesuatu yang kamu lakukan dengan senang itu merangsang otak kita berpikir kreatif. Ya. Itu kreatif itu dari kata apa toh? Dari kata apa? Rizky. Nah, ini sambil kita diskusi. Kreatif dari kata apa? Mana Rizky? Ya, Pak. Kreatif dari kata apa? Kreatif dan aktif, Pak. Artinya imajinasi. Kreatif dan aktif. Ya, enggak apa-apa. Salah belajar itu enggak dosa. Salah belajar itu enggak dosa. Kreatif itu dari create. To create. Apa to create, Tiara? Membuat. Nah, to create adalah mencipta, membuat. Nah, ya, ini bersifat ya, membuat. Ya, membuat. Artinya apa? To create. Ya, kemampuan kreatifnya adalah kemampuan untuk mencipta sesuatu. Nah, jadi itu harus dikembangkan. Jadi kalian ini adalah para kreator, para pencipta. Ya. Itu dilatihnya dengan apa? Dengan banyak mencipta. Jadi jangan heran, tugas Pak Edi banyak. Ya, catatan lagi. Tugas Pak Edi apa tadi? Banyak, bukan bebek. Banyak. Kenapa harus banyak? Iya. Karena apa? Semakin banyak kalian mencipta, berarti mengasah kemampuan kalian untuk menjadi kreatif. Jadi kalau tugasnya cuma 1-2, bagaimana bisa menciptakan daya kreasi? Jadi memang itu namanya drilling latihan. Coba seorang petinju, dia banyak berlatih enggak? Banyak berlatih. Walaupun yang dilatih sama mungkin. Jab, apa ya, jab, ya, pukulan-pukulan panjang, pukulan pendek, jenisnya mungkin cuma itu saja. Tapi dengan melakukan 1000 kali, wah, dia menjadi mahir menggunakan jurus tinjunya. Pukulannya harus 1000 kali, berkarya juga harus 1000 karya. Jadi kalau kalian karyanya sedikit, jangan harap kalian menjadi kreator. Ya. Jadi, lakukan dengan kesenangan. Wah, saya harus mencipta. Jadi, dengan mencipta, itulah latihannya untuk menjadi desainer kreatif. Nah, karena ini sekolah, studi, ada program yang dibuat. Nah, Pak Edi membuat suatu program untuk menginstal program itu di kepala kalian, menjadi kreatif. Nah, itu ya. Jadi itu. Lalu kita diskusi, melihat karya-karya teman-temannya ya. Jadi dengan melihat karya teman-temannya, kita akhirnya apa? Akhirnya akan melihat karya teman-temannya, berarti kita nanti akan terasah, terinspirasi. Boleh enggak, Pak? Kreatif itu mengambil karya orang lain. Kalau mengambil diakui, enggak boleh. Itu namanya mencuri. Atau istilahnya plagiat, plagiasi, plagiator, pencuri kreatif. Tapi kalau terinspirasi itu bagaimana? Kita melihat suatu karya desain. Lalu karya itu menginspirasi kita untuk membuat sesuatu yang berbeda.
jadi menjadi sumber ide. Nah, itu boleh. Nah, nanti kan agak mirip-mirip. Nah, harus dicari perbedaannya. Orisinalitas. Kekhasan, unik. Nah, nanti ada kriteria yang Pak Edi ingin kalian membuat suatu karya, paling tidak 2 dulu lah. Indah dan menarik. Ya. Indah dan menarik. Karya kalian memenuhi dalam karya nirmana kalian, ya. Kalian ingat ada 2 kriteria. Ya. Indah dan apa Regina? Dan menarik. Ya. Kira-kira indah seperti apa Regina menurut kamu? Indah. Indah Adik saya namanya Indah, enak Pak. dilihat. Indah enak dilihat. Kalau menarik, apa menarik? Menarik. Ya hampir sama. Hampir sama. Hampir, berarti ya beda. Devan. Nah. Devan. Siapa? Nah, apa bedanya indah dan menarik? Mesti beda. Ya, kalau indah tuh bagus untuk dilihat, tapi kalau menarik tuh menarik perhatian kita untuk melihat itu tuh lebih ada maknanya gitu loh, Pak. Ada maknanya. Seperti contohnya iklan, wah iklannya menarik, jadi kita seperti ingin membeli itu, sepertinya menarik. Nibras. Nibras. Ya, Nibras. Gimana Nibras? Iya, Pak. Apa kalau menurut kamu? Nah, ini cewek saja. Cewek itu indah, mesti indah dan menarik yang pilih. Kamu laki-laki milih cewek tentu ini indah dan menarik. Gimana? Indah apa? Kalau indah itu dari apa? Enak buat dilihat dari mata, maksudnya udah enak buat dilihat. Tapi kalau menarik tuh isinya apa? Isinya gimana? Tahu? Ya isinya bukan. Ya, ya terus isinya gimana? Ya kalau isinya itu dilihat kayaknya kalau apa itu namanya dilihat itu udah tertarik buat ingin membeli sesuatu atau ingin melihat sesuatu gitu loh Pak. Jadi kayak udah kepo duluan. Oke, betul. Kenapa orang tertarik? Itu pertanyaannya. Nah. Zakaria, Adi, apa yang bisa membuat orang tertarik? Mungkin ada sesuatu yang beda gitu. Nah, ini kata kuncinya itu. Menarik itu adalah unik, sesuatu yang beda sehingga orang tertarik. Coba yang lainnya. Ya, itu misalnya Mas Gracia, rambutnya itu ya. Biar menarik gimana Mas Gracia? Kamu pakai kucir 3 itu. 1, 2, 3. Orang mesti melihat kamu. Karena beda. Ya. Ya, gitu ya. Lainnya rambutnya hitam. Nah, itu Mas Paramananda. Yang tengah cat merah saja. Oh, mesti orang akan langsung tertarik itu, melihat. Cuman nanti orang tanya, ini orang gila apa orang kreatif? Nah, jadi beda-beda tipis kreatif dan kegilaan itu. Ya. Jadi kegilaan yang tidak terkonsep itu namanya gila betul. Tapi sesuatu yang kreatif itu kadangkala muncul dari kegilaan tapi terkonsep dengan pertimbangan. Maka karya-karya seni kan biasanya agak gila. Itu maknanya apa? Dia unik, berbeda. Superman, apa bedanya Superman dengan kita? Rizky, bedanya Superman sama kita. Apa Rizky? Superman punya kekuatan super, Pak. Oke, kita nggak punya ya. Tapi ada beda lain. Kalau Superman celana dalamnya di luar. Ya.
Kalau kita kan di jalan. Itu nggak tahu itu kreativitasnya bagaimana. Kostumnya kok begitu kebalik. Ya, tapi itu kan kostumnya unik, ya unik. Ya. Nah itu sesuatu yang unik, yang mungkin membedakan. Namanya kostum kan harus beda. Nah ini sesuatu. Jadi kalau indah itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Jadi karyamu harus indah apa? Enak dilihat. Yang kedua, menarik. Tadi kata Zakaria tadi, memiliki kekuatan yang khas, yang beda dengan yang lain. Ide-idenya beda. Ya, belum ada yang lain. Maka kalau karyanya sama, ya, makanya perlu dicari kekuatan pembeda itu tadi. Nah, nanti paling tidak 2 kriteria itu nanti kata kuncinya. Kriterianya ya, indah dan menarik. Indah supaya enak dilihat, menarik, ada kekuatan pembeda, keunikan dari karyamu. Jadi kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 15 tambah 3, 18 mahasiswa, sebenarnya daftarnya ada 28 mahasiswa, berkarya, di kelas Pak Edi kan ada 28 mahasiswa, berkarya, maka akan tercipta 28 kekhasan dari masing-masing. Ya. Kalian harus melihat karya orang lain, bukannya, wah nanti kita terpengaruh Pak. Orang kreatif tidak akan terpengaruh, karena dia punya style tersendiri. Ya. Justru dengan banyak piknik visual, banyak melihat karya-karya orang lain, kita akan bisa menciptakan karya kita sendiri. Ya. Baik. Nah, ini nanti diskusi kita wawasan-wawasan desain dan berpikir kreatif Pak Dia akan berikan dalam pengertian dan dalam prakteknya juga. Nanda, Sahrul, ini baru bergabung ini ya. Oh, masih ngomong sama orang. Gimana Nanda? Ya, baru bergabung ya. Sudah absen di akad, WA-nya ya? Habis jamaah, soalnya di pondok. Ya, di pondok, alhamdulillah. Sudah. Ya. Ya, ini absennya. Baik ya. Jadi nanti kita komunikasi kita lewat WA, ya. Kemudian lewat Classroom. Terus lalu kuliah kita juga model kadangkala ya, mungkin tidak selalu menggunakan Zoom ya. Ya. Ataupun diskusi kita ya bisa menggunakan untuk kuliah diskusi interaksinya melalui Zoom. Nanti komunikasinya lewat WA dan Google Classroom. Saya kira itu dulu dari Pak Edi ya. Itu dulu.